Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Berjumpa kembali sahabat pemirsa makna dari peristiwa bersama saya pada hari ini. Tema kita pada hari ini selain ada bencana-bencana yang banyak di sekitar kita, terutama bencana alam, tentang longsor, banjir, gempa bumi, dan lain-lain. Sebetulnya tanpa kita sadari ada bencana yang tiap hari terjadi dan itu besar menimpa kita. Tapi umumnya kita tidak sadar. Nah, apa itu? Saya mulai dari yang paling penting, yaitu berkurangnya umur kita setiap hari, yaitu menurunnya kemampuan fisik dan kondisi-kondisi kita setiap hari. Sehingga kita tidak bisa lagi seperti dahulu waktu kita masih kuat dan jaya. Nah, terutama gejala pikun. Saya kutip dari Alo Dokter, pikun, gejala demensia yang perlu pengobatan. Masyarakat awam menganggap pikun sebagai hal yang wajar dialami oleh lansia akibat pertambahan usia. Padahal pikun bisa saja disebabkan oleh demensia dan perlu segera diberikan penanganan. Nah, kalau bicara pikun nih, di dalam Al-Quran itu identik dengan tsumma radadnahu asfala safilin. Secara sebab turunnya ayat, sebetulnya orang yang tadinya ahsanut taqwim, diciptakan Allah sebagai makhluk yang paling ideal, tiba-tiba ada masa di mana asfala safilin, tiba-tiba tua, kurang akalnya, sampai kemudian pikun. Ini bencana besar dalam hidup dan menimpa kita dan itu setiap hari ada. Bagaimana caranya agar kita tetap selalu terjaga? Illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Mumpung sekarang masih kuat, masih sehat, laksanakan berbagai ketaatan sehingga ketika usia pikun menyerang, kita mendapatkan pahala tiada terputus. Terus dapat pahalanya walaupun nilai kebaikan kita tidak seperti waktu muda dulu. Nah, kita lanjut ya. Pikun umumnya diartikan sebagai kondisi berkurangnya daya ingat atau memori. Banyak orang yang beranggapan bahwa pikun merupakan efek penuaan yang tidak dapat dihindari. Kemampuan mengingat dan memproses sesuatu memang berkurang secara bertahap dari waktu ke waktu. Namun, bukan berarti saat beranjak tua, seseorang pasti mengalami pikun atau menjadi sering lupa. Tua itu pasti. Tapi hati-hati, ada yang mendadak tua juga. Dan ini di luar kemampuan kita, di luar kesadaran kita. Padahal tua sendiri itu udah pasti itu. Dan kita bakal pikun kalau terus dikasih umur panjang. Tujuannya supaya kita dibuat oleh Allah nggak tahu lagi apa yang pernah diketahuinya sebelumnya. Laikai la ya'lam ba'da ilmin syai'an. Supaya dia tidak tahu apa-apa lagi setelah sebelumnya tahu. Sehingga gelar-gelar akademik cuma tinggal gelar, tapi sebetulnya sudah tidak ada lagi pada dirinya kemampuan itu. Pada kasus tertentu, pikun perlu dicurigai sebagai gejala awal dari demensia. Demensia sendiri merupakan sindrom atau kumpulan gejala yang mengacu pada penurunan fungsi otak, seperti menurunnya daya ingat, gangguan proses berpikir dan perilaku, serta perubahan kondisi mental atau emosional. Pikun yang disebabkan oleh demensia umumnya akan membuat penderitanya mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jika sudah parah, lansia mengalami pikun parah karena demensia, bahkan bisa tidak mengenal orang terdekatnya. Jangan kaget kalau satu hari
orang tua kita udah nggak kenal kita lagi. Dan kita juga satu hari bisa saja seperti itu. Makanya sebelum bencana besar yang setiap hari menimpa kita ini terlanjur besar, manfaatkan hari inimu, saat inimu, kondisi terhebatmu ini. Beberapa kondisi atau penyakit penyebab pikun. Nah, perlu kita ketahui nih. Salah satu penyebab pikun paling umum adalah efek penuaan yang berdampak pada melemahnya fungsi otak. Hal ini biasanya hanya akan menimbulkan gangguan memori ringan. Namun, jika pikun yang terjadi cukup parah, kondisi ini patut dicurigai sebagai demensia. Ada beberapa kondisi medis yang bisa menyebabkan seseorang mengalami demensia, antara lain penyakit degeneratif, 2. Cedera kepala, 3. Kekurangan vitamin B, 4. Infeksi otak, 5. Tumor otak, 6. Penyakit autoimun, 7. Penyakit keturunan, 8. Penyakit langka, penyakit Creutzfeldt-Jakob adalah penyakit langka yang menyerang dan membunuh sel otak, serta menyebabkan perubahan perilaku, serta hilang ingatan. Kondisi ini lebih sering terjadi pada orang dewasa muda. Itu bisa terjadi. Naudzubillah min dzalik. Kalau penyakit keturunan, pikun juga bisa menjadi gejala dari penyakit Huntington. Kondisi ini adalah jenis penyakit keturunan yang menyebabkan berkurangnya beberapa jenis sel otak yang mengendalikan gerakan sekaligus kemampuan berpikir. Ya, kalau autoimun, salah satu penyakit autoimun yang dapat menyebabkan pikun adalah multiple sclerosis. Penyakit ini terjadi akibat gangguan pada sistem imun tubuh yang justru menyerang sel dan jaringan saraf dan otak yang sehat, dan seterusnya. Jadi bencana besar menimpa kita tiap hari sebetulnya terjadi baik di bagian kepala, ya, menurunnya sel-sel di otak, menurunnya penglihatan, menurunnya pendengaran, copotnya gigi-gigi, ya, keriputnya wajah, memutihnya kayak jenggot saya ini dan rambut. Begitu juga di bagian dada dan isi dalamnya berupa jantung dan lain-lain, bagian perut, ya, usus, pencernaan dan sekitar dan lain-lain. Lalu kemudian bagian paha, lutut sampai kaki tiap hari berkurang. Bukankah ini bencana tiap hari terjadi pada kita? Lalu bagaimana solusinya? Ada solusinya, kata Nabi SAW. Ightanim khamsan qabla khamsin. Ightanim itu kata-kata ghanimah. Mumpung masih ada kesempatan, ightanim. Sebanyak-banyaknya dapatkan hasil yang optimal. Dapatkan di masa 5 sebanyak-banyaknya sebelum terhalang dengan yang 5. Yang pertama, masa mudamu sebelum masa pikunmu. Syababaka qabla haramika. Orang yang sudah berbuat baik sejak mudanya, lalu terserang tua dan pikun, tidak lagi bisa beribadah, tidak lagi bisa bermanfaat, tetap falahum ajrun ghairu mamnun, pahalanya terus menerus, walaupun sudah tidak bisa sholat lagi, karena waktu mudanya dimanfaatkan dan konsisten berbuat kebaikan dan beribadah. Yang kedua, sehataka qabla saqamik. Semasa sehatmu, dan sehat ini ada lifetime-nya loh. Enggak selamanya kita sehat. Sebelum sakitmu, dan sakit itu pasti. Pasti satu hari kita akan sakit. Maka selama masa sehat ightanim secara maksimal, yang paling optimal, manfaatkan masa ini untuk beribadah, untuk memberikan manfaat kepada makhluk seluas-luasnya, untuk mewariskan kebaikan-kebaikan yang bisa dinikmati oleh anak cucu kita kelak. Wa ghinaka qabla faqrika.
kayamu sebelum miskinmu. Punya mata ini kaya, pendengaran terang ini kaya, bisa berbicara kaya, tangan masih bisa bekerja dan punya energi ini kaya. Ada saatnya nanti yang ngomong kepada saya dan ngomong gini, Ustadz, saya sebetulnya mau ikut ngaji, tapi pendengaran saya udah nggak jelas lagi. Sebetulnya saya pengen ikut ngaji, tapi mata udah nggak bisa ngelihat lagi. Nah, di masa kaya termasuk masih bekerja, masih punya harta, masih punya aset dan tabungan. Manfaatkan sebelum jatuh miskin. Naudzubillah min dzalik. Justru untuk menjaga kekayaan ya dengan banyak berinfak sampai berwakaf dan jihad harta. Wa faragoka qabla syuglika, kata Nabi. Di masa sempatmu sebelum di masa sibukmu. Kalau kamu sudah sakit, sibuk sudah. Sibuk dengan penyakitnya. Udah nggak mungkin kita bisa mengerjakan banyak hal. Terlalu banyak gangguan. Dan tidak lagi bisa sinkron tubuh ini. Karenanya waktu sempat jangan menunda. Wahayataka qabla mautika, dan terakhir adalah semasa hidup sebelum matimu. Manfaatkan masa hidup dan buktikan kepada dunia bahwa kita pernah hidup dengan melakukan hal besar, tapi kita mempersiapkan hidup kita untuk akhirat kelak. Inilah 5 cara menghindari bahaya besar yang menimpa kita setiap hari. Inilah peristiwa besarnya dan itulah maknanya. Saksikan terus makna dari peristiwa bersama saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.